Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gua mau bahas Mushoku Tensei. Dalam video ini gua tuh mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 12. Dan video ini adalah part 2 dari pembahasan volume 12. Tentunya video ini juga adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya, kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu. Video ini satu udah jelas spoiler untuk kelanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Saat ini Rudeus dan yang lainnya tuh kembali berhadapan dengan monster Hydra. Nah, mereka semua tuh saat ini mulai bergerak. Seperti biasa, Paul tuh berhasil menebas beberapa kepala dari Hydra. Rudeus saat ini dalam jarak dekat, dia tuh pakai sihir apinya dan daging Hydra pun hangus terbakar. Hydra yang kesakitan tentunya dia tuh balas menyerangnya, tapi Rudeus tuh dilindungi sama yang lainnya. Roxy juga di sini mulai menyembuhkan luka dari orang-orang yang saat ini tuh melindungi Rudeus. Serangan api Rudeus ini bisa dibilang efektif. Alasannya karena Hydra tuh saat ini gak regenerasi. Rudeus di sini tuh terus membakar kepala dari Hydra. Sekarang tuh udah 4 kepala terbakar. Oh ya, jadi konsep serangannya, kepala Hydra tuh dipotong dulu. Habis itu Rudeus tuh membakar leher yang kehilangan kepala itu, sehingga Hydra itu nggak bisa regenerasi karena ada luka bakarnya. Kehilangan banyak kepala, Hydra saat ini menjadi semakin ganas, dan Tolhen tuh terkena serangan yang menyakitkan. Tapi pada akhirnya, berkat kerjasama semuanya, Rudeus ini berhasil membakar banyak kepala dan sekarang tuh cuma tersisa 3 kepala. Di sini Rudeus tuh ngerasain firasat yang buruk. Ternyata Hydra itu mengunyah daging leher yang telah kehilangan kepalanya. Setelah itu dari sana mulailah terlihat seperti muncul lagi kepala yang hilang. Jadi bisa dibilang Hydra ini mulai kembali regenerasi dengan mengunyah dagingnya sendiri. Rudeus dan yang lainnya saat ini terus berjuang supaya Hydra tuh nggak melakukan regenerasi. Gak lama, Hydra saat ini ngeluarin semburan api dari ketiga kepalanya. Rudeus secara refleks dia tuh langsung membuat dinding air yang sangat tebal. Tentunya tujuannya untuk menahan serangan dari Hydra. Singkatnya, setelah perjuangan keras, akhirnya kepala Hydra saat ini cuma sisa 1. Hydra saat ini terlihat sangat marah. 8 leher yang udah gak ada kepalanya saat ini dipakai Hydra untuk menyerang. Dan parahnya, leher-leher itu ternyata udah dilapisi sama sisik yang sangat tajam. Jadi kalau kena serangan itu maka bakal bahaya. Rudeus di sini diselamatin sama Paul dari serangan milik Hydra. Ketika Hydra menyerang pakai kepala dan lehernya, Rudeus melihat mata Hydra ada di dekatnya. Dan dia saat itu langsung menusukkan tangan kiri ke mata dari Hydra. Rudeus sangat kesakitan dan dia ngerasain sensasi sangat panas di tangan kirinya. Hydra juga saat ini tuh sangat kesakitan. Rudeus juga pakai stun cannon dan menyerang kepala Hydra. Roxy di sini mulai pakai api untuk menghanguskan kepala Hydra. Singkatnya Hydra berhasil dikalahkan. Tapi Rudeus tuh saat ini harus kehilangan tangan kirinya karena sisi kelopak mata Hydra tuh sangat tajam. Dan akhirnya berhasil memotong tangan kiri dari Rudeus. Rudeus saat ini menghentikan pendarahan pakai sihir penyembuh. Rudeus juga saat ini mencari ayahnya yang telah nyelamatin dia. Tapi ternyata kenyataan pahit harus diterima sama Rudeus. Paul mati dalam kondisi setengah badannya tuh terpisah. Dan itu menyebabkan Paul mati. Pikiran Rudeus saat itu sangat kosong. Tapi walaupun gitu, Rudeus ngikutin saran teman-temannya yang menyuruhnya untuk mengkremasi tubuh Paul. Rudeus juga di sini tuh menghancurkan tulang-tulang Paul supaya nggak jadi undead. Setelah hancur, Rudeus memasukkannya ke dalam toples. Saat ini juga, kristal yang mengurung Zenith ternyata telah hilang. Mereka pun saat ini mutusin untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, pikiran Rudeus tuh saat ini masih sangat kosong. Jadi dia tuh jalan pulangnya sambil melamun. Singkatnya setelah 3 hari, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari labirin dan mereka menuju ke penginapan.
Di sana, mengetahui semua yang terjadi, Lilia di sini langsung memeluk Rudius dan mencoba untuk menghibur Rudius. Di malam hari, Rudius saat ini memimpikan masa lalunya. Di masa lalu, Rudius ini nggak menghadiri pemakaman kedua orang tuanya. Rudius ini nggak hadir karena dia tuh ketakutan dengan tatapan orang-orang. Rudius tuh punya kekhawatiran kalau orang-orang tuh bakal terus melihat ke arah dia dan menganggapnya sebagai sampah. Makanya dia tuh nggak menghadiri pemakaman kedua orang tuanya. Rudius saat ini tuh melihat kematian Paul yang penuh dengan senyuman. Dan dia tuh saat ini penasaran sama wajah terakhir kedua orang tuanya ketika di bumi. Rudius tuh ngerasa bodoh karena lebih takut sama anggapan orang lain daripada melihat kedua orang tuanya untuk terakhir kalinya. Singkatnya, setelah beberapa hari tertidur, Zenith pun akhirnya terbangun. Di sini diketahuilah ternyata Zenith kehilangan semua ingatannya. Dan di sini diketahui bukan cuma ingatannya aja. Zenith juga ternyata nggak mengerti cara berbicara. Dan Zenith juga nggak bisa berjalan. Jadi bisa dibilang istilahnya kayak bayi yang baru lahir. Melihat Zenith dalam kondisi yang seperti itu, Rudius tuh seperti tertusuk pisau yang sangat tajam. Rudius saat ini udah kehilangan Paul. Dan sekarang ternyata Zenith malah hilang ingatan. Saat ini hati Rudius tuh sangat hancur. Hari berganti hari. Rudius tuh masih belum bisa move on dengan apa yang telah terjadi. Hati Rudius saat ini masih hampa. Kehilangan Paul benar-benar membuat Rudius sangat terpukul. Rudius di sini tuh terus berandai-andai, tapi ya pada akhirnya nggak ada ujungnya. Intinya Rudius ini depresi karena kehilangan ayahnya. Saat ini, Gish, Elinalis, Tolhen, dan Roxy, mereka tuh ngobrol sambil mabuk di dalam bar. Mereka tuh ngobrolin soal depresinya Rudius. Rudius ini udah gak makan sejak kematian dari Paul. Tapi untungnya Rudius tuh bisa minum walaupun cuma sedikit. Roxy saat ini sangat ingin membantu Rudius keluar dari depresinya. Elinalis di sini bilang, kalau pria depresi biasanya tuh kalau nggak jatuh kepada alkohol, biasanya mereka tuh meniduri wanita. Elinalis bilang kalau dia tuh nggak bisa melakukannya bersama Rudius. Alasan Elinalis tentunya karena Cliff dan Sylvie. Cliff tuh adalah suaminya dan Sylvie adalah cucu Elinalis. Jadi bisa dibilang Rudius adalah orang yang Elinalis hindari untuk ditiduri. Roxy terkejut ketika tahu kalau Rudius tuh udah nikah dan mau punya anak. Roxy saat ini benar-benar terguncang. Mereka semua saat ini masih diskusi. Intinya mereka tuh mau kalau Rudius tuh bisa cepat pulih dari depresinya. Di suatu malam, seperti biasa Rudius masih melamun di kamarnya. Gak lama datanglah Roxy masuk ke kamarnya. Roxy mengajak Rudius untuk keluar, tapi ternyata Rudius tuh gak mau. Dan pada akhirnya mereka mengobrol di kamar. Roxy di sini ngasih tahu kalau dia juga pernah kehilangan seperti Rudius. Roxy pernah kehilangan sahabatnya yang mati karena melindunginya. Roxy juga saat ini mengerti perasaan Rudius yang kehilangan. Roxy juga menyadari kalau Rudius tuh mengalami hal yang jauh lebih berat daripada dirinya. Bagi Rudius, Roxy ini nggak paham apapun tentang dia. Banyak hal yang udah terjadi pada Rudius termasuk sebelum dia reinkarnasi. Jadi Roxy tuh nggak mungkin bisa mengerti perasaan Rudius. Di dunia sebelumnya, Rudius ini belum sempat membahagiakan kedua orang tuanya. Dan sekarang ketika di Isekai, Rudius juga belum sempat membahagiakan kedua orang tuanya. Makanya saat ini Rudius tuh sangat depresi karena dia tuh gagal 2 kali. Roxy di sini memeluk Rudius. Roxy bilang dia juga mau ikut merasakan kesedihan yang saat ini dialami sama Rudius. Intinya Roxy saat ini mencoba untuk menghibur Rudius. Rudius saat ini menarik tangan Roxy sampai akhirnya Roxy tiduran di pangkuannya Rudius. Roxy bilang kalau dia tuh udah siap melakukannya. Rudius di sini tentunya nggak ngerti dengan omongannya dari Roxy. Roxy bilang kata Elinalis, pria kalau lagi depresi maka dia tuh bakal lega kalau tidur sama perempuan. Rudius di sini nggak ngerti kenapa Elinalis ngasih pemikiran bodoh kepada Roxy. Setelah ngobrol-ngobrol, pada akhirnya Rudius dan Roxy melakukannya. Ketika bangun tidur, Rudius tuh sadar sama kelakuannya. Rudius saat ini terlihat sangat pusing. Alasannya dia tuh lagi mikirin penjelasan apa yang harus dia bilang ke Sylvie.
Tapi walaupun gitu, Rudius tuh ngerasa saat ini jauh lebih mendingan daripada yang kemarin. Rudius gak ngerti kenapa dia tuh bisa lebih tenang setelah tidur sama Roxy. Rudius dan Roxy saat ini mereka mengobrol lagi. Rudius di sini cerita tentang kehidupan sebelum reinkarnasi. Tapi Rudius ini cerita ke Roxy-nya tuh bilangnya itu adalah cerita fantasi atau lebih tepatnya cerita karangan. Roxy di sini bilang kalau dia di posisi orang yang ada dalam ceritanya Rudius, yang Roxy lakuin tuh adalah menghargai kedua orang tuanya yang udah meninggal, dan Roxy tuh bakal terus mengingatnya. Setelah itu Roxy bakal melangkah ke depan karena ada orang lain yang menunggu dan khawatir padanya. Rudius di sini mengerti dan dia tuh paham bahwa dia tuh harus terus melangkah ke depan. Rudius tuh masih punya keluarga yang sedang menunggu dia. Rudius saat ini berterima kasih atas segala bantuan dari Roxy. Roxy tuh saat ini lagi-lagi nyelamatin Rudius. Saat ini Rudius dan Roxy keluar dari kamar. Elinalis di sini terkejut karena dia tuh melihat Roxy keluar dari kamar Rudius. Roxy di sini langsung pergi bersama Elinalis dan Rudius saat ini pergi menuju ke Lilia. Di tempat Lilia, Rudius nanya tentang kondisi dari Zenith. Lilia di sini ngasih tahu kalau Zenith sangat sehat dan Lilia juga bilang ternyata Zenith tuh bisa makan sendiri maupun ganti baju sendiri. Itu artinya Zenith tuh nggak benar-benar seperti bayi. Zenith saat ini cuma kehilangan ingatannya. Lilia dan Rudius saat ini masih mengobrol tentang apa yang terbaik yang harus mereka lakuin. Besoknya, Rudius mutusin untuk segera pulang ke rumahnya. Setelah banyak diskusi, semua orang pun setuju untuk pulang ke rumah. Mereka juga saat ini membuat strategi supaya bisa pulang ke rumah dengan aman. Singkatnya perjalanan dimulai. Walaupun mereka dihadang sama bandit dan monster, tapi hal itu ternyata nggak masalah bagi mereka. Di sini Rudius tuh menyadari betapa sulitnya dia karena dia tuh kehilangan tangan kirinya. Dan Rudius tuh harus segera adaptasi. Di sisi lainnya, sejak tidur bersama Rudius, saat ini Roxy tuh terus menempel pada Rudius. Suatu malam, Roxy masih terus menempel pada Rudius. Rudius di sini ngasih tahu kalau dia tuh sangat menghargai istrinya yaitu Sylvie. Jadi dia tuh nggak mau terlalu jauh hubungannya sama Roxy. Rudius bilang sebaiknya Roxy tuh jangan terus menggodanya dan sebaiknya Roxy tuh menjauh darinya. Rudius tuh bilang kalau saat ini dia udah nikah. Roxy bilang kalau dia tuh udah tahu bahwa Rudius udah nikah. Roxy juga di sini bilang kalau semuanya tuh bukan salah Rudius. Roxy lah yang manfaatin Rudius yang saat itu lagi lemah. Makanya terjadilah tidur bersama. Roxy bilang kalau dia tuh tahu bahwa Rudius tuh gak mungkin tertarik sama cewek kecil dan gak menarik seperti Roxy. Rudius bilang kalau Roxy gak boleh ngomong seperti itu. Roxy tuh bisa dibilang adalah cewek yang menarik. Di sini juga, Roxy juga ngasih tahu kalau dia tuh jatuh cinta sama Rudius. Tepatnya itu dimulai ketika Rudius nyelamatin Roxy. Roxy bilang kalau Rudius tuh adalah gambaran pria yang memang diinginkan sama Roxy. Roxy di sini ngasih tahu, awalnya dia tuh nggak mau bertindak jauh sampai harus tidur bersama Rudius. Tapi ketika Roxy tidur di pangkuan Rudius, Roxy saat itu nggak bisa menahan diri. Alasannya karena dia tuh sangat cinta sama Rudius. Roxy di sini menangis di depan Rudius. Rudius saat ini nggak tahu tentang apa yang harus dia lakuin dan muncullah ide bodoh dengan bilang kalau dia tuh bakal menjadi kekasih Roxy selama perjalanan pulang ke rumahnya. Sambil memegang pipi Rudius, Roxy bilang kalau itu adalah ide yang menarik. Tapi walaupun gitu Roxy bilang kalau itu nggak perlu. Roxy bilang kalau dia tuh bakal baik-baik aja. Singkatnya perjalanan berlanjut. Di perjalanan juga ada kejadian di mana Roxy dan Elinalis tuh sedikit bertengkar. Alasannya karena Roxy ceritain semua yang terjadi kepada Elinalis. Bagi Elinalis, Roxy itu adalah teman dekat dirinya dan dia tuh sebenarnya pengen bantu Roxy. Tapi di sisi lain, Sylvie tuh adalah cucunya. Jadi Elinalis tuh nggak mau kalau Sylvie jadi sedih. Singkatnya mereka pun akhirnya sampai di reruntuhan. Ketika mau sampai reruntuhan, semua mata orang-orang ditutup kecuali mata Rudius dan mata Elinalis. Rudius ini udah janji gak bakal ngasih tahu tentang teleport ke orang-orang. Makanya dia tuh menutup semua mata kecuali matanya Elinalis yang memang udah tahu. Singkatnya mereka saat ini berhasil pindah benua. Orang-orang yang ditutup matanya, ketika penutupnya dibuka,
Mereka tuh sangat terkejut. Alasannya karena mereka tuh tiba-tiba udah pindah benua dalam sekejap. Perjalanan pulang saat ini masih berlanjut. Di suatu malam, Ellinalis mengobrol sama Rudius. Ellinalis di sini nanya apakah Rudius adalah penganut agama Milis atau bukan. Rudius bilang kalau dia dan Sylvia tuh bukan penganut agama Milis. Ellinalis di sini mengangguk dan dia tuh terlihat sangat lega. Di agama Milis, mereka tuh diajarin cuma boleh punya satu istri, jadi nggak boleh poligami. Intinya di sini Ellinalis tuh ngomongin soal poligami. Bagi Ellinalis, selama bisa berlaku adil dan bisa membahagiakan semua istrinya, Ellinalis tuh nggak mempermasalahkan poligami. Ellinalis bilang kalau Rudius tuh saat ini harus menikah sama Roxy. Ellinalis tahu kalau Roxy dan Rudius tuh saling mencintai. Jadi Ellinalis tuh mau kalau Rudius menikah sama Roxy. Rudius di sini tuh nggak ngerti dengan pikirannya Ellinalis. Sylvia tuh adalah cucu Ellinalis, tapi Ellinalis ini malah menyuruh Rudius untuk poligami. Ellinalis bilang kalau dia tuh nggak tega melihat Roxy yang menjadi pemurung. Roxy saat ini seperti menyesal karena nggak ketemu Rudius lebih awal. Ellinalis di sini takut kalau hidup Roxy jadi hancur. Ellinalis takut kalau Roxy ini dimanfaatin sama pria sampah dan diperlakukan sangat buruk. Jadi intinya Ellinalis ini khawatir sama Roxy. Jadi perlu kalian tahu jangan pernah menyamakan isekai sama bumi. Di isekai itu norma-normanya masih sangat barbar. Jadi masih ada perbudakan, kekejaman terhadap wanita, dan lain-lain. Jadi logika atau pemikiran Ellinalis saat ini bisa dibilang gak salah. Makanya Ellinalis mau kalau Rudius menikahi Roxy supaya hidup Roxy gak hancur. Di sini Rudius tuh masih terus menolaknya. Sampai akhirnya Ellinalis bilang kalau kemungkinan saat ini Roxy lagi hamil. Mendengar itu, Rudius tuh langsung dengan tegas bilang kalau dia tuh bakal segera menikahi Roxy. Rudius tuh gak mau Roxy jadi hancur, apalagi saat ini lagi mengandung anaknya. Dalam hatinya, Rudius tuh menyadari kalau dia adalah makhluk sampah yang egois. Dia tuh cinta sama Roxy dan Sylvia di saat bersamaan. Saat ini Roxy dan Rudius tuh lagi mengobrol. Rudius saat ini bilang ke Roxy kalau dia mencintai Roxy. Rudius bilang kalau dia tuh mau jadiin Roxy sebagai istri keduanya. Roxy bilang dia bakal ngasih jawabannya kalau Rudius tuh udah izin sama istri pertamanya. Kalau Rudius belum izin, maka Roxy tuh gak bakal menjawabnya. Singkatnya saat ini perjalanan dilanjut. Saat ini Rudius tuh ingat sama omongannya Dewa Manusia. Dewa Manusia tuh pernah bilang kalau Rudius tuh bakal menyesal ketika datang ke benua Begarit. Rudius saat ini menyadari kalau perjalanannya ke benua Begarit sangat berat. Tapi walaupun gitu, Rudius tuh gak pernah menyesal untuk pergi ke Begarit. Karena di Begarit tuh Roxy telah menyelamatkan Rudius. Singkatnya, Rudius akhirnya sampai di rumahnya. Rudius di sini mau ceritain apa yang terjadi di benua Begarit. Tapi saat ini Rudius tuh terlihat gelagapan dan dia tuh engap ketika dia tuh mau cerita. Sylvia yang melihat itu, dia di sini langsung memeluk Rudius yang lagi duduk. Sylvia di sini bilang selamat datang di rumah. Mendengar itu Rudius di sini langsung jadi tenang. Saat ini Rudius tuh ngumpulin orang-orang di rumahnya. Rudius juga ngenalin semua party yang menaklukkan labirin kepada keluarganya. Mereka tuh saat ini basa-basi sebentar dan gak lama datanglah Non yang dijemput sama Aisyah. Non di sini terkejut karena Rudius tuh kehilangan tangannya. Nah, karena semuanya tuh udah hadir, di sini Rudius tuh mau langsung cerita, tapi dipotong sama Non karena ayahnya tuh saat ini belum hadir. Rudius di sini ngasih tahu kalau Paul udah meninggal. Aisyah, Non dan Sylvia semuanya tuh shock mendengar hal itu. Rudius di sini nunjukin perlengkapan dan sisa tubuh dari Paul. Non di sini tuh terlihat sangat emosional. Non terlihat mau marah ke Rudius, tapi ketika melihat tangan Rudius, Non ini gak jadi marah dan dia tuh hanya meneteskan air mata. Singkatnya Rudius ini ceritain semuanya. Non saat ini menangis sangat keras. Rudius tuh udah ngasih semua kemampuannya, tapi pada akhirnya Paul harus mati dan Zenith harus kehilangan ingatannya. Gak lama Non menjadi sangat tenang. Non bilang kalau dialah yang bakal memegang pedang milik Paul. Rudius di sini ngizinin Non, tapi tentunya Non tuh harus bijak dalam pakai pedangnya.
Rudius juga di sini ngasih tahu kalau dia bakal memberikan perawatan ketat kepada Zenith. Jadi Zenith tuh bakal tinggal di rumah Rudius. Tentunya dengan senang hati Sylvie menyambut hal itu. Di sini Aisyah tuh terlihat aneh sambil terus menatap ibunya. Non di sini berbisik kalau Aisyah nggak perlu menahan diri. Aisyah pun di sini langsung memeluk ibunya dan dia menangis. Aisyah senang karena ibunya berhasil selamat. Di sini Rudius juga mengobrol sama Party di labirin. Mereka tuh ngobrolin tentang apa yang bakal mereka lakuin ke depannya. Mereka juga di sini tuh ngobrol masing-masing satu dengan yang lainnya. Singkatnya setelah ngobrol beberapa orang akhirnya mereka pulang. Saat ini hanya ada Sylvie, Non, Aisyah, Roxy, dan Rudius. Rudius di sini langsung to the point. Rudius bilang kalau dia tuh mau jadiin Roxy sebagai istri keduanya. Non di sini tentunya sangat terkejut. Sedangkan Sylvie di sini hanya terdiam. Sylvie tuh nggak terlihat terkejut karena dia tuh udah mengobrol sama neneknya. Rudius di sini ceritain semua yang terjadi. Rudius di sini berlutut minta maaf karena dia tuh telah mengkhianati kepercayaannya Sylvie. Rudius di sini bilang kalau dia tuh cinta sama Sylvie. Tapi masalahnya, Rudius tuh saat ini udah menghamili Roxy. Jadi Rudius tuh harus bertanggung jawab. Di sini Sylvie tuh terlihat hanya diam. Non di sini bergerak dan dia langsung meraih kerah baju Rudius. Non di sini kesal karena Rudius tuh ternyata pengen nikah lagi. Non tegasin, Rudius tuh nggak tahu perasaan Sylvie ketika menunggu Rudius. Non ngasih tahu setiap waktu kalau Sylvie tuh selalu khawatir. Dan Sylvie tuh selalu berdoa untuk keselamatan Rudius. Tapi saat ini Rudius tuh malah mau mengkhianati Sylvie. Non bilang ketika Rudius gagal nyelamatin ayahnya, saat itu Non bisa memaafkan Rudius. Non ini menghargai semua perjuangannya Rudius, makanya dia tuh nggak marah. Tapi ketika Rudius mengkhianati cinta Sylvie, Non saat ini benar-benar sangat marah. Rudius cerita kalau dia tuh saat itu sangat depresi dan Roxy saat itu nyelamatin dia. Non bilang jangan jadiin itu sebagai alasan. Kalau Sylvie ada di sana, pasti Sylvie tuh bakal menyelamatkan Rudius. Non bilang Dewa Milis tuh gak pernah memaafkan orang yang punya dua istri. Jadi Non ini menganut ajaran Milis, makanya dia tuh gak suka sama orang yang poligami. Intinya di sini tuh ada perdebatan keras dari Non. Kata-kata Non bisa dibilang sangat nusuk. Bahkan Non tuh sampai bilang Roxy tuh gak tahu malu karena manfaatin keadaan. Roxy di sini terlihat sangat sedih dan dia tuh minta maaf. Setelah itu Roxy mengambil barang-barangnya dan dia mau pergi. Tapi kepergian Roxy ini dihentikan sama Sylvie. Non di sini nggak ngerti kenapa Sylvie tuh menghentikan Roxy yang mau pergi. Sylvie membawa Roxy duduk ke sofa. Di sini mereka mengobrol. Roxy di sini mengakui kalau dia tuh manfaatin momen ketika Rudius lagi sedih. Sylvie bilang kalau dia jadi Roxy, dia juga bakal ngelakuin hal yang sama seperti Roxy. Sylvie juga di sini cerita kalau dia tuh udah dari awal emang siap untuk dipoligami. Sylvie yakin suatu saat nanti Rudius tuh pasti bakal bawa cewek lain. Rudius di sini terkejut mendengar hal itu. Sylvie bilang kalau Rudius orang cabul. Tapi di sini Sylvie juga bilang kalau Rudius tuh orangnya tanggung jawab. Sylvie sangat yakin kalau Rudius tidur sama cewek lain, kemungkinan Rudius tuh bakal jadiin cewek itu sebagai istrinya. Jadi bisa dibilang Sylvie ini udah memprediksi hal itu. Sylvie bilang awalnya dia tuh menyangka salah satu dari Linia, Pursena, dan Nanahoshi mereka tuh bakal disikat sama Rudius. Tapi ternyata hal itu nggak terjadi dan ternyata pilihannya jatuh pada Roxy. Sylvie juga bilang tatapan Roxy kepada Rudius saat ini tuh seperti tatapan seorang wanita yang sedang jatuh cinta. Sylvie juga di sini ngasih tahu Rudius tuh selalu cerita tentang Roxy. Roxy adalah sosok yang sangat dikagumi sama Rudius. Dan ketika Rudius ceritain semua tentang Roxy, Sylvie tuh ada rasa cemburu. Alasan Sylvie cemburu itu semua karena dari cerita Rudius, sosok Roxy adalah sosok yang sangat luar biasa dan Sylvie tuh ngerasa nggak mungkin bisa ngalahin Roxy. Tapi saat ini, ketika melihat Roxy secara langsung, Sylvie tuh nggak ada rasa cemburu. Alasannya karena Roxy tuh terlihat seperti gadis normal biasa yang sedang jatuh cinta.
Di sini Sylvia tuh menerima Roxy sebagai istri kedua Rudeus. Roxy di sini menangis dan omongannya terbata-bata. Sylvia bilang kalau dia dan Roxy tuh harus berjuang bersama-sama. Non di sini terlihat agak kesal. Sylvia bilang ke Non kalau Rudeus tuh bukan pengikut ajaran milis, jadi nggak masalah kalau dia tuh punya 2 istri. Selain itu, kalau Non menolak soal poligami, maka itu artinya Non tuh menolak keberadaan dari Lilia. Di sini Non tersentak dan dia tuh langsung minta maaf ke Aisyah karena dia tuh nggak bermaksud menolak Lilia. Di sini terjadi keributan karena Aisyah dan Non mulai bertengkar. Setelah pertengkaran kecil, Non bilang ke Rudeus kalau dia tuh mau belajar teknik pedang. Setelah itu Non akhirnya pergi. Saat ini Sylvia, Roxy, dan Rudeus mereka tuh masih mengobrol. Roxy di sini bilang kalau Rudeus tuh harus lebih perhatian dan lebih cinta sama Sylvia. Sylvia di sini menolaknya. Sylvia bilang kalau Rudeus tuh harus bisa berlaku adil. Di sini juga terungkap kalau Roxy tuh ternyata nggak hamil. Roxy mikirnya alasan Rudeus berbohong soal Roxy hamil itu semua supaya Rudeus tuh bisa menikahi Roxy. Rudeus juga di sini tuh terlihat terkejut. Dia paham kalau Elinalis tuh berbohong soal kehamilan dari Roxy. Tapi pada akhirnya Rudeus bilang kalau kehamilan Roxy itu nggak bohong karena suatu hari nanti Roxy itu pasti punya anak dari Rudeus. Saat ini sebulan telah berlalu. Banyak hal yang udah terjadi. Salah satunya, Roxy saat ini menjadi profesor di Universitas Sihir Ranoa. Singkatnya, saat ini juga tiba waktunya bagi Sylvia melahirkan. Rudeus saat ini terlihat agak khawatir. Singkatnya, bayi perempuan akhirnya lahir. Rudeus dan Sylvia saat ini menangis bahagia. Besoknya Rudeus tuh menuju pemakaman dari Powell. Rudeus ceritain kalau dia udah punya anak perempuan dan Rudeus juga ngasih tahu kalau Roxy adalah istri keduanya. Rudeus juga di sini curhat kalau dia tuh gagal membahagiakan Powell. Rudeus menyesali semua yang terjadi karena dia tuh nggak bisa dekat sama Powell. Harusnya Rudeus tuh bisa jauh lebih dekat lagi. Rudeus juga bilang kalau dia tuh bakal belajar banyak hal. Rudeus ngasih tahu kalau dia tuh udah jadi ayah. Jadi Rudeus tuh harus belajar menjadi orang tua yang baik. Rudeus juga menyirami kuburan Powell dengan alkohol. Dan Rudeus juga menyimpan alkohol sisanya di makam Powell. Setelah itu Rudeus pun pergi meninggalkan makam dari Powell. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gua tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.